Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Zizka Dan saya Bobby di Midweek Online Service. Nah saudaraku, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan kelima di tahun 2021, di mana sebentar lagi kita tahu akan ada liburan yang cukup panjang, yaitu libur lebaran. Nah saudaraku, sesuai dengan anjuran pemerintah, meskipun kali ini liburannya cukup panjang, tetap stay at home, tetap prokes, dan kalau tidak penting-penting amat jangan kemana-mana, karena kita tahu vaksin sedang dalam proses penyebaran. Vaksin-vaksin untuk coronavirus kita dukung bersama program pemerintah ini biar pandeminya cepat selesai. Baik Kak Bobby, untuk Midweek Online Service minggu ini kira-kira siapa yang akan menemani kita? Ya, kali ini kita akan ditemani oleh Bapak Pendeta Jojo Kristianus, yang sudah pastinya saudara-saudara sudah tahu kiprahnya di tangan pengharapan. Dan kira-kira temanya apa nih Kak Bobby pada minggu ini? Kali ini temanya adalah bodoh versus bijaksana. Wah, bodoh versus bijaksana ya Kak Bobby. Kira-kira apa ini berkaitan dengan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? Nah, untuk tahu lebih tepatnya seperti apa, ayo Langsung saja saja kita saksikan. kita persilahkan Bapak Pendeta Jojo Kristianus di Midweek Online Service. Salam damai sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh kembali dipercayakan untuk melayani GB Moy. Saya berterima kasih kepada Pastor Kiki Haryadi untuk undangan dan kesempatannya bisa menyampaikan kembali firman Tuhan hari ini. Saya berdoa bahwa setiap firman yang disampaikan menjadi kekuatan, penghiburan, dan bahkan mengubahkan kehidupan kita. God bless you. Baik, kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya sampaikan dengan tema bodoh versus bijaksana. Mari saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Matius pasal 25 ayat pertama sampai 13 dengan judul perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hak kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi jawab ia, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya tiba." Apa yang membedakan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang dipakai Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini? Apakah gadis bijaksana lebih tahu kapan sang mempelai laki-laki datang? Apakah karena mereka tidak tertidur? Apakah karena mereka membawa pelita lebih bagus dibandingkan 5 gadis yang bodoh? Ternyata jawabannya tidak. Keduanya sama-sama tidak tahu kapan mempelai itu datang. Mereka sama-sama tertidur. Mereka sama-sama setia menanti kedatangan sang mempelai. Sama-sama kaget ketika mendengar mempelai datang. Pelita yang dibawa kelima gadis bijaksana sama saja dengan pelita yang dibawa 5 gadis yang bodoh. Lalu apa yang membedakannya? Kelima gadis bijaksana tidak hanya membawa pelita mereka, tapi mereka juga membawa minyak tambahan.
Sedangkan 5 gadis bodoh membawa pelita tetapi tidak mempersiapkan minyak tambahan. Ini merupakan kebiasaan buruk manusia. Kebiasaan buruk baru bertindak jika keadaan sudah menjadi genting. Dan hal ini sudah membudaya sejak 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Undang-undang anti teroris dibentuk setelah peristiwa bom Bali. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk setelah negara dirugikan triliunan rupiah. Dan lain sebagainya. Kebiasaan ini membuat orang terlena dan berakibat fatal. Saya pelajari bahwa gadis-gadis bodoh itu bukanlah kumpulan orang-orang yang tidak percaya Tuhan atau kumpulan orang-orang berdosa. Kenapa? Karena gadis-gadis bodoh ini sebenarnya ikut dan menantikan mempelai laki-laki. Seperti yang dikatakan di ayat pertama. Pada waktu itu hak kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Berarti Alkitab menggambarkan bahwa gadis-gadis ini termasuk sebagai mempelai Kristus. Sadarilah bahwa di akhir zaman mempelai Kristus akan terbagi menjadi 2 bagian. Orang-orang percaya yang bodoh akan masuk neraka dan orang-orang percaya yang bijaksana akan masuk surga. Nah, kita akan belajar sekarang ada 3 ciri-ciri dari gadis-gadis yang bodoh. Atau 3 ciri-ciri dari orang percaya yang bodoh. Yang pertama, mereka ikut Tuhan tetapi tingkah lakunya masih mirip dengan dunia. Mereka itu mudah terpengaruh dengan lingkungan. Mereka hanya mampu menjadi termometer. Mereka tidak mampu untuk jadi termostat. Termostat adalah alat mengatur suhu, mengendalikan suhu. Kalau suhunya panas, kita puter sehingga suhu yang panas bisa jadi sejuk. Kalau suhunya dingin, kita bisa atur, maka suhu yang dingin menjadi hangat. Sedangkan termometer adalah alat mengukur suhu. Termometer selalu bergantung dengan keadaan atau membebek suasana. Dia ngikutin keadaan. Dia nggak bisa mengontrol keadaan. Kalau orang dunia korupsi, dia sebagai anak Tuhan juga ikut-ikut korupsi. Gadis yang bodoh ini dalam Matius 25 ayat 3 membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak cadangan. Dia nggak berpikir ke depan. Apa resiko yang akan terjadi? Dia nggak prepare. Dia nggak persiapkan dirinya dengan baik-baik. Dia sangat berpengaruh dengan keadaan sekelilingnya. Dia mau enak aja, mau rasa nyaman aja. Yang lain suka marah-marah. Dia sebagai anak Tuhan juga punya sumbu pendek. Gampang emosional. Yang lain pesimis akan masa depan. Dia sebagai anak Tuhan juga tidak bisa optimis akan masa depan. Orang di sekitarnya kalau kerja tuh bermalas-malasan. Dia sebagai anak Tuhan gak ada bedanya. Kerja juga bermalas-malasan. Gak excellent. Kalau orang dunia berpacaran bebas, dia sebagai anak Tuhan juga berpacaran sembarangan. Kalau orang di sekitarnya gosip, sebagai anak Tuhan, dia jadi tukang gosip juga. Dia gak bisa jadi diri sendiri. Dia selalu terpengaruh dengan lingkungan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi perhatikan, iblis itu seperti singa yang ompong, yang sedang berkeliling, mengaung-ngaung tapi gak bisa gigit kita. Gak bisa terekam kita, gak bisa telan kita sampai kita tuh buka celah. Sampai kita buka pintu baru dia masuk. Kalau kita gak buka pintu, dia gak akan bisa telan kita. Dia cuma keliling aja. Nunggu waktunya kapan dia bisa telan kita. Sama halnya. Seperti satu gambaran ketika kita buka celah. Maka yang terjadi adalah kita akan dikuasai sama dosa. Kita akan dikuasai oleh si jahat.
Coba lempar kapal ke dalam laut. Kapal itu tidak akan pernah tenggelam. Asalkan jangan sampai air laut masuk di dalam kapal. Sekali lagi, buang kapal di tengah-tengah laut. Kapal itu akan mengarungi samudra sampai di tujuan. Asalkan satu, jangan sampai air laut masuk dalam kapal. Begitu dia izinkan celah masuk untuk masuk di dalam kapal, maka kapal itu akan tenggelam sampai dasar laut yang paling dalam. Sama hal dalam hidup ini. Sekalipun kita di tengah-tengah dunia yang kotor, yang najis, yang korup, yang jahat. Selama kita gak buka celah, selama kita gak ikut-ikutan lingkungan, kita akan mengarungi semua badai kehidupan dan sampai ke tujuan yang Tuhan kehendaki. Apa yang terjadi kalau kita buka celah? Bukan cuma sekedar kapal itu tenggelam. Apa yang terjadi kalau kita buka celah sama iblis, sama si jahat? Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tujuan iblis itu gak pernah kasih yang tulus. Tujuan iblis itu selalu mengiming-iming yang baik, tapi dia mau mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah toleransikan dosa. Jangan pernah toleransikan untuk ikut-ikut dengan arus dunia. What you tolerate will dominate you. Apa yang Anda toleransikan akan menguasai Anda, akan menjajah Anda. Tidak ada orang yang terikat dengan rokok sejak lahir. Lalu kenapa orang itu terikat dengan rokok? Karena orang itu mentoleransikan 1, 2, 3 batang rokok. Akhirnya terikat dengan rokok. Saya gak pernah lihat baby lahir tuh suka merokok. Berarti orang terikat dengan rokok karena mulai mentoleransikan 1, 2, 3 dan akhirnya dia tidak bisa lepas dari ikatannya. Kenapa orang terikat dengan pornografi? Bukan karena orang itu lahir suka nonton pornografi. Karena dia mentoleransikan gambar-gambar yang gak betul. Makanya dia mengikat dirinya. Kenapa orang terikat dengan drug? Bukan karena lahir suka ngedrug. Sekalipun orang tuanya suka drug, gak pernah anak lahir suka ngedrug. Karena dia mentoleransikan, maka dosa mulai menguasai. Sama kenapa orang berselingkuh. Karena mulai mentoleransikan orang ketiga lebih dekat dari pasangan hidup kita. Kalau kita mengizinkan orang ketiga lebih dekat dari pasangan hidup kita, jelas, no wonder kita bercerai, kita bertengkar, kita gak pernah cocok dengan pasangan kita. Karena kita lebih dekat sama orang lain. Kalau kita tahu bahwa ada orang ketiga lebih dekat dari kita, dan kita langsung hold, kita langsung menjauh, kita langsung gak kontak lagi, kita langsung delete atau block kontak numbernya, ini akan menyelamatkan pernikahan kita. Penting di sini Tuhan mau untuk kita jadi termostat dan bukan termometer. Tuhan mau untuk kita berbeda dengan dunia. Semakin kita berbeda dengan dunia, semakin kuat pengaruh kita akan dunia ini. Seringkali orang berkata, saya pengen sekali mewarnai dunia. Kalau untuk mewarnai dunia atau mengubah dunia, menuntut kita memiliki warna yang berbeda dengan dunia. Kalau dunia hitam, kita jangan pakai warna hitam lagi. Gak ada bedanya. Makin gelap iya. Kalau dunia hitam kita pakai putih. Kita pakai roh yang berlawanan. Jadi kalau Anda mau berbeda dengan dunia, Anda harus berbeda. Anda harus bisa mempengaruhi dunia. Kalau dunia malas, kita harus bisa buktikan kita rajin. Kalau dunia gak setia dengan pasangannya, kita bisa buktikan bersama dengan Tuhan. Kita makin mencintai pasangan kita dan setia sama pasangan kita. Kalau dunia selfish, mari beda. Kita harus selfless. Kalau dunia bicara sembarangan, kita bisa bicara berkualitas. Yesus di tengah-tengah orang munafik, Yesus bisa berintegritas. Yesus di tengah-tengah orang yang selfish, dia bisa selfless. Yesus di tengah-tengah dunia yang malas, dia bisa rajin. Pagi-pagi benar dia bangun, cari wajah Bapa di surga. Kalau dunia najis, ayo kita pakai roh kesucian. Semakin kita berbeda dengan dunia, semakin kita punya pengaruh yang kuat. Ikan yang melawan arus bukanlah ikan yang besar.
Ikan melawan arus adalah ikan yang hidup. Sekalipun ikan itu besar, seperti paus, tapi kalau dia mati pasti akan terseret arus. Sebaliknya, sekalipun ikan itu kecil, tapi kalau dia hidup, dia pasti akan melawan arus. Kita bisa lihat di sini. Kita orang Kristen yang hidup atau orang Kristen yang mati? Apakah kita ngikut arus atau melawan arus? Kita bisa lihat, kita orang Kristen yang bijaksana atau orang Kristen yang bodoh? Apakah kita ngikut arus atau melawan arus? Orang Kristen yang bijaksana, orang Kristen hidup, dia bisa melawan arus. Dia bisa berbeda dengan sekelilingnya. Dia bisa menjadi teladan, dia bisa menjadi pilot project, dia bisa menjadi terang, dia bisa menjadi panutan, teladan. Yang kedua, kita belajar ciri-ciri dari gadis yang bodoh atau orang percaya yang bodoh. Mereka ikut Tuhan, tapi tidak mau bayar harga. Dia nggak mau do extra mile. Matius pasal 25 ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Kita bisa lihat di sini bahwa gadis yang bijaksana itu mau ekstra mile. Bukan cuman bawa pelita, tapi dia udah siapkan cadangannya. Dia tahu resiko apa yang terjadi. Dia mau ekstra mile. Lebih baik bersusah-susah dulu, baru bersenang-senang kemudian. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh ini, dia bersenang-senang dulu. Akhirnya bersusah-susah kemudian. Dia maunya nyaman, gak mau bayar harga. Padahal Yesus sendiri berkata kepada murid-murid dan kepada kita dalam Lukas pasal 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi syarat untuk mengikut Tuhan, kita harus berani bayar harga. Nyangkal diri, nyangkal artinya kita berani menomorduakan kepentingan kita dan mengutamakan kepentingan Tuhan. Di mana kita pikul salib artinya problem yang Tuhan izinkan kita pikul bersama dengan Tuhan. Jangan komplain. Artinya, ayo do extra mile. Sekalipun kita masih belum mendapatkan kelegaan. Gadis yang bodoh atau orang percaya yang bodoh itu tidak mau bayar harga untuk mengampuni ketika disakiti. Padahal kalau kita tahu firman Tuhan, khotbah Yesus yang terbanyak itu bicara soal pengampunan. Bahkan khotbah pendeta terbanyak di gereja juga bicara tentang pengampunan. Jika kita sebagai anak Tuhan tidak mau mengampuni, jangan jadi pengikut Kristus. Buat apa kita jadi pengikut Kristus? Kenapa? Hal yang basic, yang dasar, soal pengampunan aja kita nggak mau lakukan. Gimana kita bisa melakukan perintah Tuhan yang lain? Belajar bayar harga untuk kita bisa ngampuni. Karena orang-orang berhasil adalah orang-orang bisa menang terhadap sakit hati. Dia bisa memberkati musuh-musuhnya. Banyak orang-orang percaya itu ikut Tuhan yang tidak mau bayar harga untuk bangkit dari kegagalan. Tidak ada orang sempurna di dunia ini. Kita ini bisa lebih baik karena kita tidak pernah berhenti mencoba. Yang kita perlu lakukan adalah jangan down. Jangan berhenti atau tinggal dalam kegagalan. Gagal normal. Tapi tinggal dalam kegagalan yang tidak normal. Saya ini orang yang paling banyak melakukan pelanggaran atau kegagalan. Gak usah jauh-jauh. Ya. Waktu saya doain orang sakit pertama kali itu mati. Padahal saya udah berdoa dalam nama Tuhan. Saya udah persiapkan doa pribadi. Sebelumnya saya juga udah sungguh-sungguh punya saat teduh bersama dengan Tuhan. Berdoa buat orang sakit, mati. Berdoa buat orang sakit yang kedua, mati. Orang kesakit yang kelima, mati. Tapi walaupun saya orang yang punya banyak kegagalan, banyak kesalahan, saya juga adalah orang yang mau bangkit dari kegagalan. Saya adalah orang yang mau berjuang. Saya gak mau kegagalan mengambil keuntungan dalam kehidupan saya.
Saya harus ambil keuntungan dalam kegagalan. Yang saya lakukan, saya gak pernah berhenti untuk mendoakan orang. Karena semakin kita latihan, semakin tajam, semakin produktif. Dan yang terjadi waktu saya berdoa buat orang ke-50 mati dan orang ke-99 mati. Waktu saya berdoa buat orang ke-100 sembuh, 102 sembuh, 103 sembuh, 104 sembuh, 105 mati lagi. Dan puji Tuhan hari ini lebih banyak sembuh daripada mati. Saya juga ingat waktu saya khotbah pertama kali. Saya terbata-bata, materi sudah selesai, saya bingung mau menyampaikan firman Tuhan. Waktu masih ada 30 menit lagi. Saya nangis di mimbar. Ibadah hancur dan rusak. Saya pernah saksikan hal ini. Saya adalah orang demam panggung. Saya adalah orang yang bukan pintar berbicara. Tapi saya juga adalah orang yang mau berjuang untuk bangkit dari kegagalan. Bayar harga. Malam hari itu saya mulai latihan bicara di depan bantalan guling. Setiap hari 2 session. 3 bulan kemudian saya dapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kembali. Bayangkan 1 hari 2 kali menyampaikan firman Tuhan di depan bantal guling dan kaca. Maka 3 bulan kemudian 180 kali saya sudah bicara. Kalau saya sudah bicara 180 kali gak pinter-pinter kan keterlaluan. Ditambah urapan Tuhan, saya menyampaikan dengan kegigihan dan kemantapan berbeda. Kuncinya adalah bayar harga. Banyak orang percaya tidak mau bayar harga di tengah-tengah kesibukan untuk meluangkan waktu dengan Tuhan. Padahal waktu dengan Tuhan merupakan waktu yang terindah. Waktu dengan Tuhan merupakan waktu di mana Tuhan bisa mentransfer kemampuannya kepada kita. Mentransfer nilai-nilainya, karakternya dalam kehidupan kita. Ketika kita menyembah Tuhan, waktu kita bergaul sama Tuhan, itu yang dimana firman Tuhan katakan kasihnya baru tiap pagi dicurahkan di hati kita. Yang membuat kita panjang sabar, membuat kita rendah hati, yang membuat kita menguasai diri, yang membuat kita gak sombong. Membuat kita memiliki karakter Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan, ayo bayar harga. Kalau engkau bisa bayar harga untuk kesibukanmu, kau bisa bayar harga untuk Tuhanmu. Dengan bergaul dengan dia, makan firman Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan katakan, Tuhan sampaikan untuk kita kerjakan. Kenapa hidup kita gak efektif? Karena kita mengerjakan yang Tuhan tidak pernah katakan. Kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan katakan, pasti apapun yang kita kerjakan Tuhan sertai. Dan apapun yang kita kerjakan pasti berkembang. Apapun yang kita kerjakan pasti berkenan di hadapan Tuhan. Pasti akan produktif dan berhasil disertai Tuhan. Kita mau berhasil tapi kita gak mau bergaul sama Tuhan yang gak pernah gagal. Gimana? Mau berhasil. Banyak orang Kristen yang tidak mau bayar harga untuk komitmen di sebuah komsel. Agar bisa dibimbing. Agar bisa dibukakan pikiran mereka yang sempit. Tidak ada orang berhasil tanpa mentor. Gak ada Michael Jordan tanpa Bill Jackson. Gak ada Cristiano Ronaldo tanpa Sir Alex Ferguson. Tidak ada Yosua tanpa Musa. Tidak ada Elisa tanpa Elia. Tidak ada Timotius tanpa Paulus. Semua orang berhasil dalam Alkitab adalah orang-orang yang punya komunitas, yang dimentor. Kenapa kita gak rendah hati untuk kita bayar harga, mengambil komitmen untuk kita ikut komsel? Kebetulan di masa pandemik di tahun 2020 kemarin ada 5 pasangan yang mau bercerai. Tapi puji Tuhan mereka ikut komsel. Mereka kemudian didoakan, dikuatkan, dikonselingkan, didampingi, di follow up. Dan 5 keluarga ini tidak jadi bercerai. Berarti kita bisa melihat keputusan keliru bisa berubah ketika mereka dapat pandangan dari orang yang ada di depannya. Perceraian-perceraian yang terjadi, kegagalan-kegagalan yang terjadi sebetulnya bisa dicegah seandainya kita punya orang-orang yang bisa memberitahu. Kuncinya adalah kita rendah hati dan mau bayar harga untuk dimentor di sebuah komsel. Banyak orang percaya tidak mau bayar harga
untuk menolong orang lain ketika dalam keadaan pas-pasan. Padahal Yesus sendiri berkata dalam Matius 5 ayat 40, jika ada orang mengingini bajumu, serahkanlah jubahmu. Artinya keadaan susah bukan merupakan penghalang untuk kita nolong orang. Kekurangan bukan merupakan penghalang untuk kita memberkati orang. Kita bisa beri ekstra mal. Kalau orang itu minta baju, kita kasih jas kita kasih yang terbaik. Dan inilah yang dialami oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Dalam keadaan susah, dalam masalah yang besar, dalam keadaan kekurangan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Inilah yang membuat Tuhan mencurahkan hujan kasih karunia-Nya buat mereka. Amazing. Luar biasa. Ini bikin hati Tuhan pecah. Dalam keadaan susah, engkau masih nolong orang. Dalam keadaan kekurangan, engkau masih bantu orang. Dalam engkau membutuhkan, engkau masih bantu mereka yang kena korban bencana. Ini bikin hati Tuhan pecah. Karena bayar hargamu membuat Tuhan meninggalkan singgasananya, taktanya, dan segera memberkati engkau. Banyak orang Kristen tidak mau bayar harga untuk kerja excellent ketika dipercayakan tugas dan tanggung jawab. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5:41, siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah sejauh 2 mil. Artinya kalau engkau digaji 5 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 10 juta. Kalau Anda digaji 10 juta, bekerjalah seperti Anda digaji 20 juta. Jadi jangan komplain, jangan menggerutu, jangan bermalas-malasan. Ngapain saya kerja ekstra mal, saya digaji kecil. Harusnya kita tuh kerja ekstra mal, walaupun kita digaji kecil seperti kita digaji 2 kali lipat. Bikin bosmu malu kalau engkau tuh digaji rendah. Bikin bosmu tuh gak enak kalau engkau tuh kerja excellent. Seandainya bosmu tidak menghargai, mata Tuhan terbuka. Dia bisa kirim orang untuk menarik kau kerja di tempatnya. Yang kita perlu lakukan adalah kita gak usah komplain, kita gak usah bermalas-malasan, do the best. Ketika engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Kalau yang kecil aja engkau gak setia, bagaimana Tuhan mau kasih gajimu yang besar? Kita belajar yang ketiga, ciri-ciri dari gadis yang bodoh atau orang percaya yang bodoh. Mereka ikut Tuhan tetapi hanya memikirkan kekinian, tidak memikirkan kekekalan. Matius 25 ayat 11, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Wow, gadis-gadis yang bodoh. Mereka cuma memikirkan kekinian, kenyamanan, tapi gak pernah memikirkan beyond apa yang terjadi setelah hidup ini. Saya beritahu bahwa 70 tahun hidup kita ini gak ada bandingan dengan 700 tahun nanti. 70 tahun cita-cita yang kita ingin gapai tidak ada bandingan dengan 7.000 tahun nanti. 70 tahun ambisi kita yang kita ingin penuhi di muka bumi ini gak ada bandingan dengan 7 juta tahun nanti. Di mana nanti kita bahagia selama-lamanya atau menderita selama-lamanya. Di mana kita bangga selama-lamanya atau malu selama-lamanya. Mari lakukanlah segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Walaupun mungkin orang di sekitarmu gak tahu, tapi mata Tuhan lebih hebat dari CCTV. Dia adalah Tuhan omniscience, maha tahu. Apa yang kau kerjakan di tempat tersembunyi, Tuhan tahu. Apa yang kau lakukan di tempat tersembunyi, Tuhan maha tahu. Sekalipun engkau tuh mengerjakan yang benar di tempat tersembunyi, gak dilihat orang. Suatu kali Tuhan bongkar. Tuhan ungkapkan. Kami Tangan Pengharapan itu menolong pedalaman Indonesia sejak tahun 2007. Sampai belasan tahun, tidak ada yang tahu. Tapi kami lakukan dengan setia. Gak pernah kami tak pengen untuk dikenal di media. Tuhan sendiri yang mempromosikan. Akhirnya masuk di media televisi ini, masuk di media majalah ini,
media koran ini. Dan bahkan baru-baru ini ada owner dari advertising bus dan juga billboard besar di kota Jakarta yang menawarkan untuk Tangan Pengharapan bisa pasang billboard secara cuma-cuma, baik itu di billboard yang besar maupun di bus, beberapa bus yang muter keliling seluruh kota Jakarta. Sampai saya kagum sama Tuhan bahwa ketika kita melakukan di tempat tersembunyi untuk kekekalan, untuk masa depan orang lain, Tuhan sendiri yang akhirnya memikirkan dan Tuhan sendiri yang membukanya. Sama hal kalau kita melakukan dosa di tempat tersembunyi, suatu kali Tuhan akan bukakan. Mungkin engkau gak pernah kelihatan, tapi Tuhan akan bukakan di kitab kehidupan. Itu sebabnya Matius pasal 7 ayat 21 dan 22. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang melakukan mujizat dan mengusir setan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang bernubuat demi nama Tuhan yang masuk kerajaan surga. Matius pasal 7 ayat 23 dikatakan, Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah kamu, hai sekalian pembuat kejahatan. Saya bingung, apakah bernubuat itu jahat? Apakah mengusir setan itu jahat? Apakah bikin mujizat itu jahat? Apakah menyebut nama Tuhan Yesus itu jahat? Apakah pendeta pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini jahat? Kenapa sudah melayani Tuhan, Tuhan Yesus masih berkata, hai kamu pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Ternyata yang Tuhan Yesus maksudkan pembuat kejahatan adalah mereka yang tahu firman Tuhan dan tidak melakukan. Yang mereka cuma mikirkan kekinian, tidak mikirkan kekekalan. Mereka munafik. Mereka pengen dilihat orang. Tapi mereka gak pernah lihat bahwa Tuhan lihat masa depan. Saya tutup dengan cerita terakhir. Di mana Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, di mana ada orang kaya yang selalu pakai baju mewah, yang selalu bikin pesta makan tiap hari di daerah Betania. Tapi di depan rumahnya Lazarus yang miskin, yang menunggu serpian makanan sisa dari orang kaya tersebut. Gak dikasih juga. Bahkan anjing-anjing pun kelaparan. Yang dimiliki orang kaya itu sampai menjilat borok daripada Lazarus yang miskin. Lazarus akhirnya mati karena kelaparan. Dia berada di pangkuan Bapak Abraham. Sedangkan si kaya ini senang ketika si Lazarus mati tanpa sadar. Dia gak jaga diri. Hidup untuk kekinian. Gak mikirkan kekekalan. Dan begitu dia mati, dia masuk neraka. Dia kesakitan, kepanasan, menderita, kehausan. Dan begitu dia lihat ke atas, dia kaget. Si miskin yang biasa ada di depan rumahnya sedang ada di pangkuan Bapak Abraham. Dan kemudian si kaya ini berkata, Bapakku Abraham. Rupanya si kaya ini anak Tuhan, tahu firman, pengikut Bapak Abraham, keturunan Bapak Abraham, mengikut Tuhan. Dan berkata, Bapakku Abraham, tolonglah Lazarus untuk meneteskan tangannya di air dan mencucukkan di lidahku, sebab aku haus, aku kepanasan, aku menderita. Dan kemudian Abraham berkata, minta maaf. Antara tempatmu dan tempatku terdapat jurang yang amat dalam dan tak terseberangi. Aku tidak bisa menyeberang pada tempatmu dan kamu gak bisa menyeberang tempat ini. Dan kemudian dia menyesal sekali. Dan dia berkata, izinkanlah Lazarus bangkit. Sebab masih ada 5 saudaraku. Agar Lazarus mengingatkan kepada saudara-saudaraku. Jangan seperti aku. Yang cuma hidup untuk kekinian. Tidak pernah mikirin kekekalan. Bantulah orang lain. Lakukan kebenaran. Supaya mereka jangan sampai ada di tempat penderitaan ini. Penyiksaan ini yang tidak ada ujungnya. Dan kemudian Abraham berkata, I'm sorry. Gak ada lagi hubungan antara orang yang sudah mati dan orang yang hidup. Biarlah kalau memang orang tersebut yang hidup di muka bumi tahu firman Tuhan, dia lakukan berdasarkan hati nurani. Mereka harus belajar untuk memikirkan bukan cuma kekinian, masih ada hari kekekalan. Saya rindu setiap kita. Jangan cuma bahagia di sini, tapi bahagia di masa depan kita. Jadi kita belajar hari ini. Ciri-ciri orang bodoh dalam Tuhan. Yang pertama,
mereka ikut Tuhan tapi tingkah lakunya masih mirip dengan orang dunia. Yang kedua, mereka ikut Tuhan tapi tidak mau bayar harga, nggak mau ekstremal. Yang ketiga, mereka ikut Tuhan tetapi hanya memikirkan kekinian, lupa memikirkan kekekalan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menginspirasi dan memberkati kami. Kami belajar. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan untuk kami jangan jadi gadis yang bodoh. Hidup mau seenak-enaknya, terpengaruh dengan keadaan. Tapi kami belajar untuk jadi gadis yang bijaksana. Anak Tuhan yang bijaksana. Yang bisa berbeda dengan dunia ini. Karena kami tahu, selama kami gak buka celah, gak mungkin kami mirip dengan dunia. Sebab ada perlindungan darah Yesus yang sempurna. Tapi kalau kami buka celah, maka yang terjadi kami akan mirip dengan dunia ini dan kami akan makin hancur. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yang kedua, belajar untuk kami gak jadi anak Tuhan yang bodoh, yang tidak mau bayar harga, yang gak mau berjuang. Kami percaya dengan kami berjuang, maka kami akan lihat kemuliaan Tuhan. Kami akan lihat kepercayaan dan kami belajar yang ketiga, untuk kami jadi anak Tuhan yang bijaksana. Kami tidak memikirkan saja kekinian, tapi kami memikirkan kekekalan. Ketika kami melakukan kebenaran, ketika kami melakukan kasih, itu diperhitungkan di kirbat Tuhan. Di dalam tempat ya Tuhan, yang Tuhan perhitungkan di kekekalan kami. Yang kami lakukan hari ini sedang mengumpulkan harta kekekalan, Dia akan datang. Tuhan tolong setiap umat-Mu agar mereka boleh belajar menginvestasikan kehidupan mereka bukan cuma hari ini, tapi di masa akan datang. Demi nama Yesus, kemenangan terjadi dan kemuliaan menjadi bagian depan mereka. Di dalam nama Yesus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Nah saudaraku, tadi sudah kita dengarkan sharing yang luar biasa dari Bapak Jojo Kristianus. Betul sekali. Ya juga tadi Siska benar sekali loh. Pendeta Jojo tadi menggambarkan 5 gadis bodoh versus 5 gadis bijaksana yang ada di Alkitab. Baik, benar sekali Kak Bobi. Nah, jadi saya tadi sedikit mendapatkan rema dari Pendeta Jojo tadi, yaitu bahwa kenapa 5 gadis bodoh ini pada sambil menunggu kedatangan mempelai, mereka sudah kehabisan minyak sehingga pelitnya tidak menyala. Mulai redup ya Kak Mulai Bobi. redup, sedangkan yang 5 gadis bijaksana, mereka ternyata membawa cadangan minyak sehingga pelitanya tetap menyala sampai kedatangan mempelai. Nah ini kan sedikit menggambarkan bahwa pada saat kita umat Tuhan menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita tidak boleh seperti 5 gadis bodoh itu loh ya Siske. Betul. Kita harus seperti 5 gadis yang bijaksana, yaitu bahwa apa? Kita harus tetap bersemangat, roh kita tetap menyala-nyala. Baik, roh cinta mula-mula di dalam diri kita tetap menyala Ada, ya Kak betul, Bobi, sama apalagi- seperti perintah Betul, tadi ya. apalagi apa itu tadi, cinta kita mula-mula terhadap Tuhan Yesus tetap harus menyala-menyala sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Baik, karena ada beberapa di sini menggambarkan umat-umat Tuhan ya Kak Bobi yang Betul. sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, di mana ada 5 yang masih menyala-nyala, yang pelitanya tetap menyala, persediaan minyaknya banyak. Namun ada umat Tuhan yang lain yang mulai karena persediaan minyaknya sudah mulai habis, maka mulai redup ya Kak Bobi. Cinta mulai-mulanya yang tadinya udah melegabu-gebu mulai Redup, yang tadinya menyala dengan terang, yang tadinya rohnya menyala-nyala sambil menunggu karena tidak tahu kapan Betul. datangnya, terlena, mulai redup karena persediaan minyaknya sudah mulai habis. Wah, luar biasa sekali ya Kak Bobi, rema kita pada malam hari ini. Baiklah saudaraku, dimanapun kita, siapapun kita, kapanpun waktunya, kita semua harus memastikan bahwa pada akhirnya nanti pelita kita harus tetap menyala. betul. Jadi tetap kita jaga cinta mula-mula kita terhadap Tuhan, tetap berkobar-kobar sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, teman. Kita Teman tetap ya. bersinar, kita tetap menyala-nyala. Betul. Baik, terima kasih saudaraku perjumpaan kita pada malam hari ini, dan kami juga berterima kasih untuk Bapak Jojo Kristianus untuk sharingnya, berkatnya yang luar biasa pada malam hari ini.
terus menjadi terang, terus menjadi berkat dan diberkati dimanapun berada. Amin. Baik saudaraku, beginilah perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Zizka. Dan saya Bobi. Selamat menikmati hari-hari Anda. Dan sampai bertemu lagi di Mythic Online Service yang berikutnya. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Prayer request and praise report. Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report, dan itu pasti akan memberkati kita semua.